Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana syahrus syiyam wa syahrut tarbiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh rugi orang yang mengotorinya. Wa qala aidan fil mahfuzat sumu tasihhu. Saumlah engkau maka niscaya engkau akan sehat. Alhamdulillah, adik-adik murid SMA Negeri 1 Lembang peserta Sanlat Ramadan tahun 2021, pada saat ini kita bisa berjumpa dalam program Sanlat SMA Negeri 1 Lembang tahun 2021, dan insya Allah pada saat ini Bapak akan menyampaikan sebuah tema saum dan kesehatan jiwa. Adik-adik semuanya, tidak terasa 1 tahun lebih kita sudah menjalani pembelajaran jarak jauh dalam situasi pandemi yang tentu saja itu akan membuat hati kita merasa jenuh, merasa bosan, karena pembelajaran dilakukan tidak dengan tatap muka, tidak bertemu dengan teman. Kemudian sehari-hari juga kita dijejali dengan berita-berita yang tidak jauh terkait dengan pandemi atau corona. Maka wajar kalau kemudian hati kita, jiwa kita akan agak terkotori dengan berita-berita tersebut, karena setiap hari dijejali dengan hal tersebut. Maka boleh dikatakan, kalau misalnya kita sering mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik dari segi makanan, maka tentu tubuh kita juga akan bereaksi dengan negatif. Maka demikian juga, kalau misalnya hati kita, jiwa kita selama 1 tahun pandemi ini diisi atau dijejali dengan hal-hal yang tidak menyenangkan kita, tentu akan membuat hati kita kotor, dan kemudian bisa jadi diri kita juga, banyak teman-teman di antara kita yang mengalami yang namanya tertekan atau stres. Oleh karena itu, alhamdulillah pada saat ini kita sudah kedatangan Ramadan, di mana Ramadan bisa menjadi jalan untuk pembersih jiwa kita, penyuci jiwa kita, sehingga hal-hal yang tadi mengotori jiwa kita selama pandemi ini berusaha secara bertahap kita hilangkan sedikit demi sedikit. Atau kalau misalnya badan kita atau darah kita kotor, maka kita memerlukan detoksifikasi atau detox orang sering bilang, maka tentu saja jiwa kita juga memerlukan yang namanya detoksifikasi rohani atau detoksifikasi jiwa. Lalu kemudian, kenapa puasa bisa menyebabkan atau mengakibatkan jiwa kita sehat? Para dokter menyebutkan bahwa salah satu yang membuat jiwa kita sehat adalah ketika banyak memproduksi yang namanya hormon endorfin atau serotonin. Hormon yang akan membuat mood kita bagus, bahagia, tenang, nyaman, sehingga kita akan menjalani hari-hari dengan nyaman juga. Nah, berkaitan dengan puasa, disebutkan bahwa as-saumu imsakun, yumsiku anil muftirat wa anil muhlikat aw mubdilat. Saum atau puasa itu adalah menahan diri. Menahan diri dari hal-hal yang membuat batal secara fisik, yaitu makan dan minum, serta hal-hal yang membatalkan lainnya secara fisik. Kemudian tidak hanya sampai itu, tapi juga disertai dengan yang namanya menahan diri atau mengontrol diri dari hal-hal yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, inilah yang kemudian akan membuat secara mental, secara kejiwaan, jiwa kita sehat. Kata kuncinya adalah self-control, mengontrol diri. Dengan mengontrol diri itu, maka kemudian jiwa kita akan menjadi lebih tenang dan lebih sehat, lebih suci, lebih bersih. Dalam puasa pertama tadi disebutkan ada yang namanya kontrol diri.
Jika kita marah, maka kita akan segera menyadarkan diri. Karena kita ingat bahwa yang namanya pahala puasa bisa hilang. Dalam puasa juga kita dilatih untuk bersabar. Berempati kepada orang yang mungkin kekurangan secara makan, secara harta. Maka kita melatih kesabaran kita. Setelah sabar tentu saja akan muncul rasa syukur. Disebutkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. La in syakartum, jika engkau bersyukur, la azidannakum, maka aku akan menambahkan berkahku atau rezekiku. Maka tentu saja kalau kita ditambahkan dengan rezeki atau keberkahan, hati kita akan bahagia atau tenang. Selanjutnya, selain daripada tadi kontrol diri, syukur, kemudian sabar, di dalam selama puasa Ramadan kita juga ada yang namanya sedekah atau zakat. Itu juga sama membersihkan diri kita. Ada istilah dalam pepatah bahasa Inggris yang namanya giving is healing. Memberi adalah menyehatkan. Kenapa? Karena dengan memberi ada perasaan lega. Karena sudah bisa meringankan kesulitan, salah satu kesulitan orang lain. Maka wajar kalau kemudian disebutkan giving is healing. Dan salah satu bentuk giving adalah zakat atau sedekah. Selain membersihkan harta kita dan juga menyucikan diri kita atau jiwa kita. Dan tentu saja akan membuat racun-racun emosi, racun-racun mental, racun-racun jiwa yang ada dalam diri kita kemudian menjadi lebih bersih. Dan tadi kembali hormon endorfin dan serotonin kita akan lebih meningkat dan kemudian menyebabkan secara mental kita akan lebih sehat. Sebagai penutup, ada sebuah doa yang akan mudah-mudahan bisa membuat kita semakin suci jiwa, bersih hati, yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Rabbi a'tini nafsi taqwaha wa zakkaha, anta khairun man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Wahai Tuhanku, berikanlah diri ini ketakwaan dan berikanlah diri ini kesucian jiwa. Sesungguhnya Engkau adalah sebaik-baiknya yang memberikan kesucian jiwa. Engkau adalah Maha Pelindung dan Engkau adalah Maulaku. Demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian juga bisa melaksanakan Ramadan dengan sebaik mungkin sehingga Ramadan tidak berlalu dengan sia-sia. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.